Pertemuan kali ini kita akan belajar KD 3.2, yaitu tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat negatif. Oke, langsung saja ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, perhatikan contoh berikut. Nomor 1, 8 dikurang 3 sama dengan 5. Pasti kalian sudah tahu semua kan? Nah, kalau kita balik nih, 3 dikurang 8. Nah, kecil dikurang besar. Ini hasilnya adalah minus. Jadi hasilnya minus 5. Oke. Terus contoh yang kedua nih. Kalau 9 dikurang 7, ini sama dengan 2. Jadi kalau 7 dikurang 9, nah, kecil kurang gede. Hasilnya minus. Jadi hasilnya adalah minus 2. Contoh yang ketiga. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Ya. Jadi kalau 1 dikurang 6 berarti hasilnya adalah minus 5. Karena kecil kurang besar, jadi hasilnya minus. Kemudian contoh yang keempat, 15 dikurang 5 sama dengan 10. Nah, jadi kalau 5 dikurang 15 sama dengan minus 10. Oke, nomor 5. 50 dikurang 30 sama dengan 20. Jadi kalau 30 dikurang 50 hasilnya adalah minus 20. Oke, seperti itu. Jadi kalau kecil dikurang besar hasilnya minus. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan contoh yang kedua. Nomor 1. Minus 6 ditambah 4. Nah, minus 6 ditambah 4. Kamu cara menghitungnya seperti ini nih. Jadi kalau minus itu kita anggap utang, ya. Kalau minus ini kita anggap utang. Nah, kalau plus ini bayar atau punya. Jadi begini nih. Utang 6 dibayar 4. Masih punya utang tidak? Masih kan? Utangnya masih 2. Jadi kita tulisnya minus 2 gitu. Contoh nomor 2 nih. Minus 8 ditambah 3. Nah, utang 8 dibayar 3, berarti utangnya masih 5. Nah, kalau masih ada utang, berarti itu minus 5. Oke, selanjutnya nih. Minus 9 ditambah 6. Nah, utang 9, dibayarnya 6, berarti masih punya utang 3. Kalau masih punya utang, berarti kita nulisnya minus 3. Oke, contoh yang keempat. Minus 5 ditambah 1. Nah, utang 5 dibayar 1. Berarti utangnya tinggal 4. Nah, masih punya utang 4 berarti minus 4. Nah, contoh yang nomor 5. Minus 10 ditambah 9. Utang 10 dibayar 9. Berarti masih punya utang 1. Nah, utang berarti tandanya minus. Oke, contoh yang ke-6, perhatikan. Minus 6 ditambah 9. Nah, ini. Utangnya 6. Dibayarnya 9. Sisa tidak? Sisa kan? Sisa 3. Nah, kalau sisa ini berarti positif. Bukan minus. Gitu ya. Nah, nomor 7. Minus 5 ditambah 7. Nah, utangnya 5. Bayarnya 7. Berarti sisa 2. Nah, sisa 2 berarti ini positif 2. Nomor 8. Minus 9 ditambah 13. Utang 9 dibayar 13. Nah, ini berarti punya sisa. Sisa berapa? Sisa 4. Oke. Nomor 9. Minus 7 ditambah 12. Utangnya 7. Bayarnya 12. Berarti punya sisa 5. Tuh. Nomor 10. Minus 25 ditambah 30. Nah, utang 25, bayarnya 30, berarti sisa 5. Oke, dimengerti ya anak-anak? Perbedaan antara contoh yang sebelah sini sama sebelah sini. Nah, kalau ini utangnya 6, dibayarnya 4. Oh, berarti masih punya utang. Kalau masih punya utang, berarti minus. Oke? Utang 6 dibayar 4, berarti masih punya utang 2, berarti minus 2. Kalau yang sebelah sini nih, utang 6. Bayar 9. Nah, ini sudah tidak punya utang tapi masih ada sisa. Sisa berapa? Sisa 3. Oke, ngerti ya?
Oke, kita lihat untuk contoh yang berikutnya nih, contoh ketiga. Nah, nomor 1. Minus 5 minus 4 sama dengan, nah kayak gini nih. Ini utang 5, ini utang lagi 4. Jadinya utang 9. Gitu ya. Nah, nomor 2. Minus 3 minus 7. Nah, nih. Utang 3, utang lagi 7, jadi utang 10. Oke. Nomor 3. Minus 2 dikurang 2. Nah, minus 6 dikurang 2. Nah, utang 6, utang lagi 2, jadi utang 8, minus 8. Oke. Nomor 4. Minus 10 dikurang 10. Nah, utang 10, utang lagi 10, jadi utang 20. Nomor 5. Minus 50 dikurang 20. Nah, utang 50, ini utang lagi 20, jadinya utang 70. Pokoknya kalau masih punya utang itu artinya minus. Oke, paham? Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, ini contoh yang keempat nih. Perhatikan dulu. 8 ditambah dalam kurung minus 4. Nah, ini, lihat tengah-tengah ini. Yang ada tanda plus sama tanda min. Ya, perhatikan. Nah, kalau tengah-tengah ini masih ada dua tanda seperti ini nih, ada plus, ada min, kita ubah dulu tandanya menjadi satu tanda. Nah, ingat, kalau plus ketemu min, ini yang deketan begini ya, plus deketan dengan min, itu dia hasilnya min, hasilnya negatif. Oke, jadi ini 8 ditambah minus 4, kalau kita tulis ulang menjadi 8 min 4. 8 dikurang 4, karena plus deketan dengan min, ini jadinya min. Oke, mengerti? Oke, jadi 8 ditambah minus 4 sama aja 8 dikurang 4 sama dengan 4. Gitu. Nomor 2. 5 ditambah dalam kurung minus 3 sama dengan, nah, plus ketemu min, ini deketan begini, jadinya adalah min. Jadi kalau ditulis ulang, jadi 5, ini jadi apa tadi? Jadi min kan, berarti 5 dikurang 3 sama dengan 2. Contoh ketiga, 6 ditambah dalam kurung minus 10. Sama caranya ya. Jadi ini dua tanda ini yang nempel begini berdekatan, plus dekat dengan min, jadinya adalah min. Ya, ingat. Jadi ini 6 dikurang 10 sama dengan 6 dikurang 10. Nah, seperti tadi nih. Kecil dikurang besar, berarti hasilnya minus. Ya. Minus 4. Ingat, jangan sampai salah ya. Kecil kurang besar, oh berarti minus. Minus berapa? Minus 4. Oke, contoh keempat. 3 ditambah dalam kurung minus 5. Sama. Jadi plus sama min ini dekat begini berubah menjadi min. Jadi 3 dikurang 5 sama dengan, nah, kecil kurang gede. Oh berarti minus. Minus 2. Ya, nomor 5. Minus 4 ditambah dalam kurung minus 3. Sama dengan berapa? Nah, ingat plus ketemu min, begini deket nih. Jadinya adalah min ya, diingat ya. Jadi ini kita tulis lagi menjadi minus 4. Ini berubah jadi min atau kurang. Jadi minus 4 dikurang 3. Seperti tadi ini contoh sebelumnya. Ini utang 4. Utang lagi 3, jadi utang 7 atau minus 7. Oke, nomor 6. Minus 6 ditambah dalam kurung minus 4. Kita ubah dulu plus sama min ini ketemu jadi apa tadi? Jadi min. Ya, jadinya minus 6 dikurang 4. Nah, utang 6, utang lagi 4, jadinya utang 10 atau minus 10. Oke. Nomor 7. Minus 2 ditambah dalam kurung minus 6. Kita tulis kembali. Minus 2 ini, nah ini plus, nempel sama min, ketemu deketan berubah jadi min. Ya. Jadi minus 2 dikurang 6. Utang 2, utang lagi 6. Jadinya utang 8 atau minus 8.
Oke. Nomor 8. Minus 20 ditambah dalam kurung minus 5. Kita tulis kembali. Jadi minus 20 ini plus ketemu min nih yang deketan berubah jadi min. Diingat jangan sampai lupa. Minus 20 minus 5 jadi utang 20. Utang lagi 5. Jadi sama dengan utang 25. Minus 25. Contoh selanjutnya. Nah ini dia. Masih ada. Perhatikan lagi ya. Nomor 1 perhatikan. Nah, kalau tadi kan di sini plus, di sini min kan. Nah, kalau tadi plus sama min itu berubah menjadi min. Nah, kalau ini nih min ketemu min begini, berdekatan begini tandanya, nah nyambung, itu min ketemu min jadinya plus. Oke, ingat ya. Min ketemu min jadinya plus. Kalau yang tadi, nah ini plus ketemu min nih dekat begini jadinya min. Nah, yang sekarang min ketemu min yang ini dekat nih jadinya plus. Ingat ya. Oke. Nomor 1 nih. 9 dikurang dalam kurung minus 6. Kita ubah dulu menjadi 9. Ini min ketemu min jadinya plus. Jadi 9 ditambah 6 sama dengan 15. Ya. Nomor 2. 10 dikurang dalam kurung minus 2 sama dengan, sama kita tulis kembali. Jadi 10 ini min nempel sama min jadinya adalah plus. Jadinya 10 tambah 2 sama dengan 12. Nomor 3. 5 dikurang minus 4 sama dengan, nah, min ketemu minnya ini kita ubah dulu menjadi plus. Jadinya 5 ditambah 4 sama dengan 9. Oke. Nomor 4. Minus 3 dikurang dalam kurung minus 5. Nah, kita tulis kembali. Minus 3-nya ini tetap minus 3. Nah ini nih min nempel sama min ini ketemu deket-deketan begini. Jadinya plus. Ya. Jadinya minus 3 ditambah 5. Nah, seperti tadi prinsipnya kalau min kita bacanya utang. Ya, yang bukan min kita bayar ya. Jadinya utang 3 dibayar 5. Jadinya masih punya utang tidak? Tidak kan? Nah, malah sisa. Sisa berapa? Sisa 2. Jadinya utang 3 dibayar 5 itu sama dengan 2 ya. Nomor 5. Minus 6 dikurang dalam kurung minus 9. Kita tulis kembali minus 6. Nah, min deket-deket sama min berubah jadi plus. Jadi minus 6 plus 9. Utang 6 dibayar 9. Jadinya masih ada sisa, yaitu sisa berapa? Sisa 3. Sisa 3. Kalau sisa itu berarti bukan min ya, plus ini positif. Kemudian nomor 6. Minus 8 dikurang dalam kurung minus 3. Sama caranya, jadi minus 8 kita tulis kembali. Min ketemu minnya ini berubah menjadi plus. Jadinya minus 8 ditambah 3. Utang 8 dibayar 3. Masih punya utang 5. Jadinya utang 5 atau minus 5. Nomor 7. Nah, ini. Minus 4 dikurang dalam kurung minus 4. Kita tulis kembali minus 4-nya tetap minus 4 ini. Nah, ini min nempel sama min. Jadinya plus. Jadinya minus 4 ditambah 4. Utang 4 dibayar 4. Berarti impas dong. Impas kan? Gak ada utang, gak ada sisa. Nah, itu berarti 0 hasilnya ya. Jadi minus 4 tambah 4, 0. Minus 5 tambah 5, 0. Minus 3 ditambah 3 sama dengan juga 0. Seperti itu. Nah, nomor 8. Minus 10 dikurang dalam kurung minus 4. Oke, min nempel sama min berubah menjadi plus. Jadinya minus 10 ditambah 4. Utangnya 10 dibayar 4. Berarti masih punya utang berapa? Masih punya utang 6. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita baru bahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah,
Nanti untuk pertemuan berikutnya itu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke. Kalau kalian masih belum paham, bisa diputar ulang videonya dari awal. Nah, nanti akan digunakan untuk mengerjakan latihan yang Bapak kasih. Oke, pertemuan kali ini sampai di sini. Sekian dan terima kasih.